lagi bersama Anemone TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, gue ingatkan kembali Anemone TV akan adakan giveaway di bulan Juli tahun 2021. Hadiah ini merupakan sponsor dari tim Anemone TV. Untuk tata cara giveaway-nya gampang banget. Tata cara giveaway-nya akan Anemone TV jelaskan langsung pada setiap akhir video. Silahkan ditonton video ini sampai habis ya. Kita lanjut pembahasan Tokyo Revenger tentang kemungkinan yang akan terjadi sesuai dengan alur cerita pada chapter terbaru. Sebelumnya Anemone TV sudah jelaskan bahwa Takemichi akan bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Hal ini dikarenakan Kakucho sudah mengatakan bahwa apabila Takemichi kembali ke dunia berandalan, Takemichi akan bergabung dengan Rokuhara Tandai. Perkataan Kakucho ini sangat serius, hingga dapat disimpulkan bahwa Kakucho dan petinggi geng Rokuhara Tandai yang lain berharap agar Takemichi dan Draken akan bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Tetapi banyak penggemar yang menyangkal hal tersebut karena Takemichi dan Draken akan bergabung dengan geng Brahman. Bisa jadi, bagi pendukung geng Brahman tenang saja. Kali ini Anemone TV akan membahas bahwa geng Brahman akan membantu Takemichi dan Draken untuk mengalahkan Tyrannosaurus dan geng Rokuhara Tandai. Apakah Takemichi akan bergabung dengan geng Brahman? Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan disimak video ini sampai habis. Sebelumnya Anemone TV ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler mohon untuk tidak ditonton. Namun bagi kalian yang ingin mengetahui gambaran cerita ini silahkan ditonton sampai habis ya. Sebelum gue lanjut ke pembahasan kali ini, kemarin gue bingung tentang komentar mengenai kotak susu. Kenapa ada banyak komentar yang mengatakan kotak susu ya? Ada apa ini? Ada fenomena apa gitu? Apakah Takemichi mempunyai bisnis dagang kotak susu? Sampai gue cari di berbagai sumber. Dan akhirnya sekarang gue tahu lagu intro pada channel ini ternyata merupakan lagu pada serial movie yang sedang viral. Anjir, gue sampai ketawa ngakak nonton videonya. Begitu banyak juga ada meme menarik tentang kotak susu. Bagi yang sudah mengetahui tentang kotak susu, silakan isi pada kolom komentar ya. Di mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu. Tapi di matanya inilah kunci untuk kabur. Ia mengupasnya, mengeluarkan bagian film tipis. Dan mengeluarkan film tipis ini lalu dibersihkan. Saat akan keluar, diam-diam menempelkannya di kunci rahasia sel. Jadi pada saat penjaga menekan kode tersebut, jarinya ikut menekan 4 tombol itu. Ayo Mina, kita lanjut pembahasannya. Situasi perebutan wilayah dan anggota baru pada seri Tokyo Revenger ini semakin memanas. Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Maiki. Dan sekarang, Takemichi malah dijebak di tengah-tengah pertempuran dua geng besar yang dijuluki para dewa. Takemichi harus melihat bagaimana teman baiknya Draken dihajar habis-habisan oleh salah satu penguasa wilayah Tokyo. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Muncul lagi sosok dewa lainnya dalam momen tersebut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Seperti yang diperlihatkan pada chapter 210 kemarin, Takemichi, Draken, Inupi harus terjebak di tengah-tengah kepungan para kelompok Rokuhara Tandai. Geng Rokuhara Tandai ternyata sengaja datang ke wilayah tersebut untuk bertemu dengan Draken. Pemimpin mereka yang bernama Tyrannosaurus juga muncul di sana dan membujuk Draken untuk bergabung dengan kelompoknya. Tetapi kita semua sudah mengetahui jawaban dari Draken. Pada chapter 211 kemarin, kita melihat jawaban langsung dari Draken, yang mana Draken menolak mentah-mentah tawaran Tyrannosaurus untuk bergabung dengan geng Rokuhara Tandai. Dan yang paling menarik adalah ternyata bukan pertama kali Tyranno dan Rokuhara Tandai meminta Draken untuk bergabung, melainkan sudah beberapa kali. Itu bisa ditunjukkan dari jawaban Draken. Dia mengatakan, sudah berapa kali aku bilang shot botak, aku sudah pensiun dari dunia berandalan. Mendengar penolakan tersebut, Draken langsung dihajar habis-habisan oleh Tyrannosaurus. Pertarungan tersebut terlihat tidak seimbang. Masih belum diketahui pemenangnya siapa. Tetapi Draken terkapar setelah 3 kali pukulan, atau karena Draken tidak mau melawan ketika dipukul. Di akhir ceritanya muncul momen yang menarik lainnya. Ternyata kelompok lainnya yaitu geng Brahman dan wakil pemimpin mereka yang bernama Akashi Takeomi. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, geng Brahman sendiri merupakan salah satu dari 3 kelompok penguasa Tokyo selain Tokyo Manji Geng dan Rokuhara Tandai. Pemimpin mereka adalah Kawaragi Senju, salah satu dari 3 dewa di Tokyo. Kemunculan geng Brahman ini tentu berpotensi menghadirkan konflik besar antara kedua geng tersebut. Karena apabila pertempuran tersebut terjadi akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kemunculan geng Brahman juga di sini tentunya berdampak terhadap penggemar Tokyo Revenger. Contohnya tentu gua. Ketika gua ngebahas Takemichi bergabung dengan geng Rokuhara Tandai, banyak pendukung geng Brahman kurang setuju dengan kemungkinan tersebut. Nah sekarang gua akan bahas tentang geng Brahman. Jangan lupa pendukung geng Brahman komen di bawah ya.
Yang menjadi pertanyaan di sini, untuk apa geng Brahman muncul di sana? Apakah geng Brahman juga mengincar sosok Draken dan Takemichi untuk bergabung di kelompok mereka? Nanti akan gue bahas ya. Draken dan Takemichi memang merupakan sosok yang kuat. Draken merupakan anggota terkuat nomor 2. Dan Takemichi merupakan kapten divisi 1 di Toman. Jadi rasanya spoiler channel-channel YouTube bahwa kelompok Brahman tertarik untuk merekrut Takemichi dan Draken di kelompoknya karena untuk menambah kekuatan geng tersebut. Rasanya memang masuk akal sih. Ya sudah bisa dipastikan Draken akan menolak tawaran tersebut karena Draken sudah menjawab bahwa dia sudah pensiun dari dunia berandalan dan tidak ingin bergabung lagi. Tentu saja tawaran tersebut membuat kedua geng besar tersebut menjadi kesal. Tetapi yang paling ditonjolkan pada geng Brahman adalah geng Brahman menginginkan Takemichi. Apakah sebenarnya tujuan geng Brahman menginginkan Takemichi? Kemungkinan besar geng Brahman dan geng Rokuhara Tandai sudah mengetahui bahwa Takemichi adalah alasan dan kunci untuk menjadikan geng mereka menjadi geng terkuat di Tokyo. Kita flashback dulu dikit agar kalian mudah mengerti. Sebelumnya sudah kalian ketahui bahwa Mikey berubah menjadi sosok yang mengerikan di masa depan. Mikey adalah pemimpin kelompok kriminal terbesar yang bernama Bonten. Tentu saja di masa lalu geng Rokuhara Tandai dan Brahman mungkin ingin mengalahkan Mikey dan gengnya yang bernama Kanto Manji Geng. Tetapi karena Kanto Manji Geng sangat kuat, maka dari itu Terano mengumpulkan orang-orang yang kuat untuk mengalahkan Mikey dan Kanto Manji Geng. Selain itu, Takemichi sudah mengatakan bahwa dia datang untuk mengalahkan geng Toman. Tetapi geng yang ingin dikalahkan oleh Terano Shot itu yaitu geng Toman sudah bubar. Sudah bisa dipastikan bahwa Terano ingin merusak reputasi geng Toman. Sepertinya Terano Shot sangat bahagia ketika melihat lawan yang kuat. Selain itu, Terano juga ingin merekrut orang-orang yang kuat untuk bergabung dengan gengnya. Kejutan besar lainnya dari chapter terbaru seri Tokyo Revenger adalah sudah bisa dipastikan bahwa ternyata geng Brahman datang bukan untuk bertarung menghadapi Rokuhara Tandai. Mereka juga datang bukan untuk merekrut Draken seperti yang dilakukan oleh Terano Shot, melainkan untuk merekrut Hanagaki Takemichi. Mengapa Takemichi? Apakah hal ini ada kaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu? Tentu saja perkataan dari geng Brahman tersebut membuat gua terkejut. Ya jelas, gua aja terkejut mendengar ini, apalagi Takemichi yang pada saat itu berada di sana. Pernyataan dari geng Brahman itu sempat membuat Takemichi sendiri terkejut karena dia tidak menyangka geng sebesar Brahman ingin merekrutnya. Yang menarik adalah ternyata keinginan Brahman tersebut tidaklah mudah karena tidak hanya geng Brahman yang menginginkan Takemichi, tetapi geng Rokuhara Tandai juga menginginkan Takemichi. Karakter dari Worst Generation seperti Kakucho, Mochizuki Kanji, Mandarame Shion, bahkan Haitani saudaranya pun menolak keinginan geng Brahman untuk merekrut Takemichi. Mereka beranggapan Takemichi harus bergabung dengan kelompoknya. Mereka beranggapan Takemichi harus bergabung dengan kelompoknya. Hal ini sangat menarik karena membuat para penggemar menjadi berspekulasi kalau Takemichi akan masuk ke geng Brahman atau geng Rokuhara Tandai. Ada yang pro dengan geng Rokuhara Tandai dan ada juga yang pro dengan geng Brahman. Oke, mari kita bahas lagi sampai kalian puas. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang membuat mereka tertarik pada Takemichi? Apa hal ini merupakan efek dari perjalanan Takemichi pergi ke masa depan? Seperti yang sudah diketahui bahwa sebelum melakukan misi penyelamatan Mikey, Takemichi juga sempat melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, yaitu saat Takemichi ingin menyelamatkan Hinata Tachibana. Pada saat itu, Mikey bergabung menjadi bagian dari Tokyo Manji Geng. Mikey bahkan menjadi pemimpin dari geng Tokyo Manji. Keinginan Mikey untuk membuat geng tersebut merupakan inspirasi dari kakaknya sendiri yang bernama Shinichiro Sano. Ya tentu saja karena Shinichiro Sano mendirikan geng Black Dragon dan berhasil menjadikan geng Black Dragon menjadi geng terkuat saat itu. Mikey sangat mengagumi kakaknya karena kakaknya tidak begitu pandai bertarung tetapi berhasil mengumpulkan seluruh preman kuat di Tokyo. Ketika semua preman berjalan dengan Shinichiro Sano, seakan-akan mereka masuk surga. Maksud gue bangga gitu terhadap gaya kepemimpinan Shinichiro Sano dan ingin terus mengikuti Shinichiro Sano. Pada akhirnya, setelah kematian Shinichiro, Mikey kemudian membentuk geng sendiri yang tidak lain adalah Toman. Namun, dalam dunia gangster tidak mengenal istilah family. Geng Black Dragon yang dibentuk oleh kakaknya Mikey ini juga pernah saling bertarung melawan geng Toman.
Ya tentu saja geng Black Dragon kalah. Hal ini terjadi ketika geng Black Dragon dipimpin oleh Taiju Shiba yang merupakan pemimpin generasi ke-10. Di bawah kepemimpinan Taiju Shiba, geng Black Dragon justru menjadi geng yang mengerikan. Namun dalam pertempuran melawan Toman, geng Black Dragon harus kalah dan Taiju pun memutuskan untuk berhenti. Geng Black Dragon pun kemudian menjadi bagian dari Toman dan Kakonoi, dan juga Inupi kemudian merekomendasikan Takemichi untuk menjadi pemimpin generasi ke-11 dari Black Dragon. Hal ini diperlihatkan di chapter 111. Mikey sendiri yang membujuk langsung Takemichi sebagai pemimpin Black Dragon. Takemichi sendiri mendapat rasa hormat dari Mikey, Toman, dan juga Black Dragon. Dia mencegah rencana Kisaki untuk menggunakan Hakai dan Yuzuha untuk membunuh kakaknya yaitu Taiju Shiba. Takemichi juga yang berhasil untuk pertama kali membuat Taiju Shiba berlutut. Meskipun Takemichi harus babak belur dan hampir masuk neraka. Pada akhirnya Takemichi tetap menang. Dan hal inilah yang membuat semuanya menaruh hormat kepada Takemichi. Lalu mengapa geng Brahman dan Rokuhara Tandai menginginkan Takemichi? Bisa jadi ada kemungkinan bahwa reputasi Takemichi dari masa lalu belum berubah. Artinya mereka semua masih mengakui Takemichi sebagai sosok yang hebat untuk mengalahkan geng lain. Dan karena itulah geng Brahman mencoba untuk merekrut Takemichi. Apalagi di geng tersebut ada mantan wakil generasi pertama Black Dragon dan juga mantan pendiri Black Dragon. Mungkin sejak awal mereka selalu mengawasi geng Black Dragon karena terkejut ketika Taiju Shiba berhasil dikalahkan dan Takemichi menjadi pemimpin Black Dragon. Maka dari itu, mantan pendiri geng Black Dragon selalu mengawasi Takemichi. Bisa dibuktikan ketika Arashi memukul Madara Mission. Arashi mengatakan bahwa ketika geng Black Dragon dipimpin oleh Madara Mission, geng Black Dragon memiliki citra yang buruk. Yang artinya mereka selalu mengawasi geng Black Dragon. Karena geng tersebut adalah geng yang didirikan langsung oleh mereka. Masa lalu yang dirubah oleh Takemichi memiliki dampak pada timeline lainnya. Karena saat merubah masa lalu, Takemichi memang terlihat lebih menonjol dibandingkan teman-temannya. Mungkin saja pada chapter 212 dan 213 menjadi buktinya. Karena kedua geng tersebut menginginkan Takemichi. Pada akhir chapter 213 diperlihatkan momen yang sangat menarik. Tentunya momen ini di luar dugaan semua orang, termasuk kamu kan? Draken yang sebelumnya memilih untuk diam dan tidak melakukan perlawanan diperlihatkan bersiap untuk kembali bertarung dengan Sword. Dari perdebatan antara geng Rokuhara Tandai dan geng Brahman, akhirnya Draken memutuskan untuk melawan. Terano sendiri tampaknya senang melihat reaksi dari Draken yang memutuskan untuk melawan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini apakah Draken akan menang dalam pertarungan ini? Melihat kemampuan dari Draken, memang bukan hal yang mustahil jika Draken bisa memberikan perlawanan terhadap Terano. Apalagi dia dahulu merupakan tangan kanan dari Mikey, sosok yang saat ini menjadi pemimpin kantor Manjige. Salah satu dari 3 kelompok terkuat selain Brahman dan Rokuhara Tandai. Yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Draken bertarung dengan geng Rokuhara Tandai, akankah semua petinggi dan anggota geng Rokuhara Tandai diam melihat pemimpin mereka dihajar oleh Draken? Tentu saja tidak. Kemungkinan besar Draken akan dikeroyok oleh geng Rokuhara Tandai. Kenapa bila Draken berhasil mengalahkan Terano Sword? Reputasi dari geng Rokuhara Tandai akan rusak dan diremehkan oleh geng lain. Situasi sekarang sudah tidak seperti chapter sebelumnya ketika Draken hanya bersama Inupi dan Takemichi. Draken tidak melawan, karena apabila Draken melawan, Takemichi dan Inupi juga akan menjadi korban dari pengeroyokan geng Rokuhara Tandai. Tentu saja Draken tidak ingin teman-temannya cepat masuk neraka saat Draken terdiam mendengar perkataan Akashi dan Arashi bahwa geng Brahman menginginkan Takemichi. Ketika Takemichi diinginkan oleh geng Brahman, tentu saja geng tersebut juga menginginkan Draken. Maka dari itu Draken mengambil kesempatan untuk bertarung dengan Terano Sword dan geng Rokuhara Tandai. Apabila Draken dan Takemichi dihajar oleh mereka, tentu saja geng Brahman tidak akan diam dan akan membantu Draken dan Takemichi untuk mengalahkan Rokuhara Tandai. Benar nggak? Bisa jadi benar. Lagi pula geng Brahman dan Rokuhara Tandai sudah terlanjur berada di sana. Sebelumnya mereka juga sudah melakukan kontak fisik satu sama lain. Bukan kontak fisik di dalam kamar ya. Maksudnya kontak fisik berupa baku hantam gitu. Contohnya ketika Kawaragi Senju menendang kepala Terano yang setengah botak. Kemudian saat Arashi memukul Shion Madarame. Dan Gakucho memukul Arashi. Artinya hanya tinggal masalah waktu. Dan apakah Kawaragi Senju akan memerintahkan yang lain untuk membantu Draken? Apabila
Petinggi dan anggota Rokuhara Tandai bertindak. Melihat situasi yang semakin memanas, dan selain itu sebelumnya Kawaragi Senju sudah berkata, "Mari kita mulai." Yang artinya di sini geng Brahman sudah siap untuk bertarung dengan geng Rokuhara Tandai. Tentu saja Takemichi dan Inupi tetap terkejut dengan situasi ini. Takemichi juga bahkan tidak percaya dengan apa yang dia dengar sebelumnya, bahwa geng Brahman ingin dia bergabung dengan mereka. Takemichi sendiri masih kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Takemichi mungkin juga bisa menjadi pemicu Brahman untuk ikut campur dalam pertarungan ini. Takemichi mungkin seseorang yang penakut dan tidak terlalu pandai bertarung. Namun tentu saja dia tidak akan tinggal diam melihat Draken yang harus bertarung melawan Tyrannosaurus. Dengan kemampuan yang dia miliki, Takemichi dan Inupi mungkin akan mencoba bertarung demi mempertahankan diri mereka. Bisa kalian lihat sendiri bahwa geng Brahman selalu membicarakan sesuatu dengan pertimbangan, tetapi geng Rokuhara Tandai membicarakan sesuatu dengan kekerasan. Dan tentunya melihat sosok Takemichi dan Draken menjadi sasaran geng Rokuhara Tandai, tentu saja geng Brahman juga tidak akan tinggal diam. Ini menunjukkan bahwa geng Brahman akan membantu Draken untuk mengalahkan Tyrannosaurus dan Rokuhara Tandai. Ini mungkin akan menjadi pertempuran paling epic lainnya selain di Akblow di Halloween. Tentu saja karena bantuan dari geng Brahman tersebut, Takemichi bersedia bergabung dengan geng Brahman. Untuk lebih jelas mengenai pembahasan ini, kita tunggu saja cerita pada chapter 214. Oke. Jadi seperti itu ya, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai Brahman akan membantu Draken untuk mengalahkan Tyrannosaurus dan geng Rokuhara Tandai. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Oke minasan, kita lanjut pembahasan tata cara giveaway-nya ya. Tata cara giveaway adalah seperti berikut. Kalian tinggal pilih mau menggunakan cara nomor berapa. Cara pertama yaitu kalian harus memberikan komentar positif dan tercepat setelah Anime di TV upload video terbaru di channel ini. Komentar tercepat dari komentar pertama sampai 10, kami akan memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan komentar kalian masing-masing ya. Hadiah ini tidak diberikan kepada orang yang sama dalam periode giveaway di bulan ini. Apabila kalian sudah mendapatkan hadiah, kalian bisa mengikutinya di periode giveaway selanjutnya ya. Cara kedua yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya ya. Kemudian kalian share video di channel Anime di TV pada media sosial kalian. Baik itu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Sombong kali Twitter. TikTok, web, dan yang lainnya. Tidak harus semua media sosial kalian sih. Kalian bisa pilih salah satu media sosial yang paling kalian suka. Semakin banyak media sosial yang kalian share, semakin besar kemungkinan kalian mendapatkan hadiah giveaway. Dan cara ketiga yaitu subscribe, like, dan aktifin loncengnya. Oke. Kemudian kalian follow Instagram dan bergabung pada grup Facebook Anime di TV. Cukup mudah kan? Cuma ngikutin 3 cara untuk mendapatkan giveaway t-shirt dari kami. Tinggal kalian pilih salah satu cara tersebut. Cara yang ke-1, kedua, ketiga merupakan cara yang sangat mudah. Hasil undian tersebut akan diputuskan oleh tim Anime di TV. Apabila kalian sudah melakukannya, tinggal kirim screenshotnya pada WA Anime di TV. Setelah itu, kalian tinggal tunggu aja duduk manis di rumah. Tiba-tiba, ada kang paket yang akan mengantarkan t-shirt itu ke rumah kamu loh. Nah, terus bagi kalian yang belum mendapatkan hadiah giveaway pada periode ini, kalian bisa mengikutinya di periode selanjutnya ya. Ditunggu aja hadiah menarik selanjutnya. Channel Anime di TV akan terus mengadakan giveaway. Akhir kata gua ucapin, arigato gozaimasu.